Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zipa Oktavianza dengan NIM 22073036. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pelapis Silinder untuk memenuhi tugas mata kuliah motor diesel. Baiklah, langsung saja untuk latar belakang disusunnya makalah ini karena mahasiswa belum mampu untuk mengetahui serta memahami sejarah, konsep dasar, fungsi, cara kerja, jenis-jenis, serta letak pelapis silinder atau silinder liner pada mesin diesel. Kemudian rumusan masalah yang pertama itu mahasiswa belum mampu memahami sejarah pelapis silinder pada motor diesel. Yang kedua, mahasiswa belum mampu memahami konsep dasar dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memahami fungsi dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang keempat, mahasiswa belum mampu memahami cara kerja dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang kelima, mahasiswa belum mampu mengetahui jenis-jenis pelapis silinder pada motor diesel. Dan yang keenam, yaitu mahasiswa belum mampu mengetahui di mana letak pelapis silinder pada motor diesel. Kemudian, untuk tujuannya yaitu yang pertama mahasiswa mampu memahami sejarah pelapis silinder pada motor diesel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami cara kerja dari pelapis silinder pada motor diesel. Yang kelima, agar mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis pelapis silinder pada motor diesel. Dan yang keenam, yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui di mana letak pelapis silinder pada motor diesel. Kemudian untuk yang pertama yaitu sejarah. Pada awal tahun 1863, orang Prancis, Etienne Lenoir telah menguji coba kendaraan yang ditenagai oleh mesin gas yang ia kembangkan. Namun, pabrik penggerak ini terbukti tidak cocok untuk dipasang dan mengemudikan kendaraan. Baru pada mesin 4 langkah Nicolas Auguste Otto dapat pengapian magneto yang beroperasi dengan bahan bakar cair dan dengan demikian aplikasi seluler menjadi mungkin. Namun, efisiensi mesin ini rendah. Prestasi Rudolf Diesel adalah secara teori mengembangkan mesin dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dan mewujudkan idenya hingga siap untuk produksi seri. Rudolf Diesel dengan nama lengkap Rudolf Christian Carl Diesel lahir pada tanggal 18 Maret 1858 di Paris. Bersamaan dengan ditemukannya motor diesel, ditemukan juga pelapis silinder pada motor diesel yang digunakan sebagai dudukan piston agar bisa bergerak naik turun pada blok silinder. Sejak saat itu, motor diesel telah mengalami banyak perkembangan. Pada tahun 1910-an, motor diesel mulai digunakan untuk kapal laut dan kapal selam. Kemudian motor diesel juga digunakan untuk lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Kemudian untuk konsep dasar, di mana tipe silinder termasuk tipe tanpa liner, di mana blok silindernya di-matching dan ada tipe liner silinder yang dimasukkan dalam blok silinder. Silinder liner ada dua tipe, yaitu tipe basah dan tipe kering. Silinder liner kering lubangnya dihaluskan setelah dipres ke dalam blok silinder. Kemudian sesuai penempatan pelapis silinder yang berada di bawah kepala silinder, bagian atas dari pelapis silinder dibuat sedikit menonjol ke atas dari permukaan blok silinder. Pelapis silinder juga ditambahkan tonjolan untuk mencegah gasket kepala silinder terbakar dengan adanya tekanan gas pembakaran yang tinggi. Kemudian pelapis silinder adalah salah satu komponen utama mesin diesel yang terbuat dari paduan besi cor dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar solar dengan udara. Bahan pelapis silinder memerlukan sifat pembakaran yang tahan terhadap gesekan, suhu yang tinggi, dan penuaian yang rendah. Sifat ini dimiliki oleh besi cor kelabu sehingga cocok digunakan sebagai bahan dari pelapis silinder. Tuntutan lain yang harus dipenuhi oleh pelapis silinder adalah tahan terhadap kebocoran karena pelapis silinder bekerja pada tekanan kompresi yang tinggi saat bekerja. Kebocoran kompresi ini dapat terjadi jika terdapat porositas pada bahan. Menurut Situngkir 2009.
Kemudian untuk fungsi dari pelapis silinder yaitu lapisan silinder pada mesin memiliki fungsi penting memberikan permukaan piston yang halus dan tahan aus, memastikan penyegelan yang tepat, membantu pembuangan panas dan berkontribusi pada umur panjang dan efisiensi mesin. Yang pertama itu pembentukan permukaan geser. Silinder liner berperan penting dalam mesin pembakaran dalam dengan menyediakan permukaan geser yang halus untuk pergerakan geser yang halus untuk gerak bolak-balik piston. Yang kedua itu pengurangan keausan. Silinder liner secara efektif mengurangi keausan pada liner dan ring piston yang bersentuhan dengannya. Tanpa adanya liner silinder, ring piston akan langsung bersentuhan dengan blok silinder. Kemudian yang ketiga yaitu perpindahan panas. Fungsi penting lainnya dari liner silinder adalah perpindahan panas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Lapisan ini memfasilitasi perpindahan panas dari muatan pembakaran ke blok mesin dan selanjutnya ke lingkungan sekitar atau cairan pendingin. Untuk kasus lapisan basah. Yang keempat yaitu menahan pembakaran. Mesin pembakaran internal beroperasi dalam kondisi ekstrim, menghasilkan tingkat tekanan dan suhu yang tinggi. Liner silinder dirancang untuk tahan terhadap kondisi yang keras ini. Tahan terhadap suhu setinggi 2500 derajat Celcius dan tekanan hingga 25 bar. Tanpa liner silinder, blok silinder mesin akan rentan terhadap kerusakan akibat panas dan tekanan hebat yang dihasilkan selama pembakaran. Kemudian untuk cara kerja dari silinder liner pada mesin diesel adalah sebagai dudukan piston agar bisa bergerak naik turun dalam blok silinder. Silinder liner terbuat dari bahan khusus yang mampu bertahan saat terjadi gesekan sewaktu piston bekerja dalam waktu yang panjang. Silinder liner mampu menahan tekanan tinggi dan beban gesek yang besar. Jika silinder liner mengalami kerusakan, seperti baret, maka perlu diganti dengan yang baru untuk memastikan mesin beroperasi dengan baik. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada dua jenis, yang pertama itu tipe basah dan yang kedua tipe kering. Untuk tipe basah, pelapis silinder basah melindungi piston dengan cara yang berbeda dibandingkan pelapis silinder kering. Namun terbuat dari bahan kuat yang sama. Mereka bersentuhan langsung dengan cairan pendingin mesin. Terkadang liner silinder basah dilengkapi dengan bukaan kecil untuk membantu menyebarkan panas dan kotoran. Jenis liner ini disebut liner jaket air, tetapi sebenarnya merupakan jenis lain dari liner silinder basah. Jika liner tidak memiliki jaket pendingin, jaket tersebut dibuat oleh liner dengan berinteraksi dengan jaket yang ada di blok silinder. Kemudian untuk tipe kering, liner silinder kering adalah salah satu pelindung dasar piston. Bahan tersebut harus tahan terhadap suhu yang sangat tinggi dan terlindung dari kotoran. Sehingga bahan tersebut dibuat dari bahan bermutu tinggi seperti besi tuang dan pelapisan keramik atau nikel. Liner kering jauh lebih tipis dibandingkan dengan liner basah. Mereka tidak berinteraksi dengan cairan pendingin mesin, namun memberikan kesesuaian yang sangat dekat dengan jaket di blok silinder untuk melindungi piston dari panas dan kotoran. Kemudian untuk tata letak pelapis silinder sendiri itu tergantung pada desain mesin. Namun umumnya ditempatkan di dalam blok silinder mesin untuk melindungi dinding silinder dan menyediakan permukaan gesekan yang sesuai dengan piston. Baik, mungkin itu saja presentasi dari makalah saya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.